warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mata pelajaran ekonomi bisnis. Dengan di dalamnya saya akan membahas mengenai masalah-masalah ekonomi dan cara mengatasi masalah ekonomi tersebut. Berbicara mengenai masalah ekonomi merupakan masalah yang sudah ada sejak dulu, yang dihadapi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sebenarnya inti pokok dari masalah ekonomi adalah kelangkaan. Nah, solusi untuk mengatasi masalah ekonomi salah satunya dengan menentukan pilihan yang tepat untuk bertindak. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan pilihan tersebut adalah: yang pertama, analisis biaya peluang. Yang kedua, analisis biaya manfaat. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Yang keempat, menyadari trade-off. Dan yang terakhir, berpegang pada prinsip ekonomi. Di video kali ini saya lebih membahas mengenai analisis biaya peluang. Menurut para ahli, the opportunity cost of an item is you have give up to obtain the item. Yaitu, biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa. Nah, jadi setiap kali kita mengambil keputusan atau memilih suatu tindakan, kita tidak hanya memilih saja, tapi kita harus mempertimbangkan biaya peluang atau opportunity cost. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perhitungan biaya peluang. Contoh 1. Sepasang suami istri ingin pergi bertamasya ke salah satu tempat wisata. Untuk keperluan itu, mereka harus membayar biaya transportasi sebesar Rp300.000 dan membeli tiket masuk sebesar Rp100.000. Jika tidak pergi bertamasya, pasangan suami istri tersebut dapat bekerja dan mendapat upah masing-masing Rp100.000 per hari. Pertanyaannya, berapa jumlah biaya keseluruhan kegiatan tamasya suami istri tersebut dan berapa biaya peluang dari kegiatan tamasya mereka? Jawabannya, biaya transportasi Rp300.000, tiket masuk sebesar Rp100.000, kemudian ditambah, jadi biaya yang dibayar adalah Rp400.000. Kemudian pendapatan upah masing-masing suami istri adalah Rp100.000 per hari. Jadi dua orang menjadi Rp200.000. Jadi Rp400.000 ditambah Rp200.000 sama dengan biaya tamasya adalah Rp600.000. Jadi biaya yang dikorbankan bukan hanya biaya yang nyata-nyata dibayar, tetapi termasuk pendapatan yang tidak jadi diperoleh karena memilih untuk pergi bertamasya. Sementara itu, biaya peluangnya adalah pendapatan yang tidak jadi didapat karena memilih untuk pergi bertamasya, yaitu gajinya yang Rp200.000, yang masing-masing suami istri mendapat Rp100.000. Contoh 2. Abu Bakar banyak menerima tawaran untuk bekerja setelah ia tamat kuliah S1 dari salah satu perguruan tinggi di kotanya. Ia diterima bekerja sebagai sales marketing di salah satu perusahaan penjual mobil dengan gaji Rp4.500.000 per bulan. Pada perusahaan farmasi, ia juga diterima bekerja sebagai sales manager dengan gaji Rp5 juta. Selain itu, ia juga diterima bekerja sebagai operator pada perusahaan industri kimia dengan gaji Rp4.750.000.
Akhirnya ia memutuskan untuk bekerja pada bagian penelitian dan pengembangan di salah satu perusahaan kontraktor dengan gaji Rp5.500.000. Berdasarkan keterangan tersebut, hitunglah biaya peluang dari Abu Bakar yang bekerja di penelitian dan pengembangan pada perusahaan kontraktor. Jawabannya adalah biaya peluang atau biaya yang dikorbankan oleh Abu Bakar yang memilih bekerja pada perusahaan kontraktor sebagai peneliti dan pengembangan adalah Rp5 juta, yaitu gaji yang tertinggi yang pernah ditawarkan perusahaan sebelum ia memutuskan bekerja pada bagian penelitian dan pengembangan. Jadi di contoh 2 ini dilihat mana gaji yang tertinggi yang ia korbankan untuk memilih pilihan bekerja di perusahaan kontraktor yang gajinya Rp5.500.000. Baik, sampai di sini dulu pembahasan saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.